Salam rahayu buat semuanya. Pada kesempatan yang baik kali ini, saya ingin berbagi sebuah cerita. Mungkin ini nanti juga bisa membedah sebuah keilmuan. Dulu, di saat saya bekerja di luar negeri, biasa karena kita tidak mempunyai surat-surat yang lengkap, sehingga memang tiap malam kita harus berjaga-jaga agar tidak terkena razia. Itu sudah bukan hal yang tabu kalau kita tidur di hutan. Nah, pada suatu malam terjadi sebuah razia. Di situ teman-teman semuanya tidak ada kesiapan. Waktu itu satu camp itu kalau tidak salah hampir 40 orangan. Nah, tiba-tiba terjadi penggerebekan. Di situ saya lari ke belakang. Sambil lari itu saya megang sebuah kayu. Saya tarik nafas, tahan di dada, saya diem. Cuma dalam pikiran saya, orang-orang ini tidak melihat saya. Walaupun melihat, pasti dia melihat kayu yang saya pegang. Dan ternyata malam itu saya tidak kena razia. Kejadiannya ya aneh juga, karena saya sendiri tidak pernah belajar ilmu ini. Jadi orang-orang yang mengejar itu, saya melihat dia, tapi dia nggak melihat saya. Padahal di depan muka juga, saya disenteri juga, tetapi nggak bisa melihat. Nah, di sini intinya dari cerita ini, di saat kita terdesak, ternyata kekuatan energi kita itu juga meningkat. Dari rasa takut, rasa cemas, rasa ingin selamat, rasa membela diri, dan rasa-rasa ini ngumpul menjadi sebuah energi yang luar biasa. Nah, di saat energi yang luar biasa ini dibarengi dengan olah pernapasan dan juga kekuatan pikiran yang luar biasa, ternyata menjadi sebuah keilmuan. Ini kalau dalam ajaran leluhur dulu, ini ilmu panglimunan namanya. Jadi konsepnya ilmu panglimunan itu, di saat kita terdesak, apapun yang kita pegang, biasanya yang logis saja, kayu, pohon. Dan di saat kekuatan pikiran kita besar, energi rasa kita besar, tenaga kita juga besar, dan pernapasan kita untuk mendorongnya juga luar biasa, di situ akan membuat orang yang melihat kita itu seperti apa yang kita pegang. Keyakinan diri, energi, pernapasan, dan juga kekuatan pikiran. Ternyata di situ kuncinya. Jadi buat teman-teman, ilmu ini hanya di saat kita terdesak. Sama, ilmu-ilmu tenaga dalam itu sebenarnya efektifnya apabila
dalam keadaan terdesak. Tembus Sekilan, Brojo Musti, itu di saat kondisi terdesak itu akan ampuh-ampuhnya ilmu-ilmu leluhur kita terdahulu. Ya logis saja, karena apa? Seluruh energi dalam tubuh kita itu benar-benar meningkat drastis, otomatis sendiri. Contoh saja tenaga dalam, di saat kita lari dikejar anjing, ya kita larinya luar biasa. Berarti di situ energi itu bisa berlipat-lipat pada diri kita. Nah, ini di saat kita menginginkan sesuatu dengan dorongan energi yang luar biasa dan pernapasan yang pas, ternyata bisa menghasilkan sebuah keilmuan yang sangat luar biasa, tanpa mantra, tanpa puasa. Tapi di saat kondisi terdesak. Habis itu saya baru berpikir, oh ternyata ilmu Panglima nanti seperti ini. Ilmu menghilang itu seperti ini. Sebenarnya kita tahu orang yang mencari kita. Ternyata kita tidak tahu. Mereka tidak tahu kita, tapi kita tahu gitu. Ternyata seperti itu. Makanya untuk teman-teman semuanya, kita belajar dari perjalanan yang sudah kita lalui, kita hadapi. Di situ kita renungkan, kita kaji. Ternyata dalam perjalanan hidup kita, di situ banyak keilmuan yang sebenarnya itu sebuah kesaktian zaman sekarang. Kalau dipikir orang itu sebuah kesaktian. Ternyata kita sering terkadang mengalaminya walaupun tidak kita sadari. Ilmu sugesti, ilmu afirmasi, ilmu vibrasi, meditasi, sebenarnya kita sering melakukan. Tetapi hal yang kita lakukan kalau kita tidak menyadari dan memang tidak memahami, ya kita menganggapnya itu bisa jadi sebuah keanehan, sebuah keajaiban, sebuah kelebihan. Tapi sebenarnya itu bisa dijabarkan apabila kita benar-benar mau memikirkan hal tersebut. Jadi kunci dari ilmu Panglimunan adalah di saat kondisi kita terdesak, di situ lebih efektif. Bahkan ilmu-ilmu seperti tenaga dalam, kebatinan, sabdo, kekebalan, itu apabila di saat kondisi terdesak, itu memang sangat-sangat luar biasa. Karena apa? Karena berasal dari energi kita yang luar biasa juga. Kekuatan pikiran kita yang benar-benar fokus. Dan pernapasan kita otomatis mengolah dalam diri kita sendiri. Pahami, cermati, di saat panjenengan kondisi terdesak, siapa tahu panjenengan bisa melakukan hal tersebut. Salam cerdas, salam rahayu, Sagung Dumat.